Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Alladzi la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku beserta dewan juri yang gantengnya seperti Arjuna, yang cantiknya bagai bidadari surga, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita ikrarkan puji syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan dengan membaca tahmid bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka saling sapa di kesempatan yang penuh dengan barokah ini. Kedua, salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita, hakim terkuat anti khianat, rasul anti lacur, manusia anti durhaka, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiah, yang telah mendobrak dinding kemusyrikan dan kemunafikan, yakni habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, serta tabingin sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenankanlah saya Alvin Syafianto dari MA Aliman Bulus Purworejo untuk menyampaikan tausiah tentang pentingnya peran pemuda dalam dunia dakwah masa kini. Penyair terkenal bernama William Scott dalam suatu obrolannya dengan para remaja, ia pernah berpesan, "Wahai anak-anak muda, berpikirlah kamu di waktu pagi, bekerjalah kamu di waktu siang, makanlah kamu di waktu sore, dan tidurlah kamu di waktu malam." Kalimat ini memang sangat sederhana, tapi mengandung pengertian filosofis yang sangat dahsyat. Pertama, berpikirlah kamu di waktu pagi, artinya belajarlah selagi muda. Kedua, bekerjalah kamu di waktu siang, artinya kalau sudah dewasa, kalau sudah cukup, kalau sudah bisa, amalkan ilmu itu untuk kepentingan orang banyak, negara, agama, dan bangsa yang kita cintai. Yang ketiga, makanlah kamu di waktu sore, artinya nikmati hasilnya di hari tua. Nanti hidup sudah tua, meninggalkan prestasi. Dengan prestasi akan timbul suatu prestis. Pemuda zaman sekarang gejalanya ingin punya prestis tanpa prestasi. Kerjanya cuma tongkrong melulu. Dengan kerja seperti itu ingin punya suatu prestis. Apa kata dunia? Betul atau betul? Kalau kalian menjawab betul, berarti kita satu hati. Kalau kalian menjawab tidak betul, berarti hati kalian perlu dioperasi. Yang keempat, tidurlah kamu di waktu malam. Artinya, matilah kamu dengan tenang. Jasadmu boleh dikubur dalam tanah, hancur lebur dimakan ulat, tapi namamu akan dikenang oleh orang banyak karena hidupmu telah meninggalkan nasabah. Logikanya sekarang, kalau pagi tidak berpikir, siangnya tidak bekerja. Siangnya tidak bekerja, sorenya tidak makan. Sorenya tidak makan, malamnya pun tidak tidur nyenyak. Itu jelas. Dari muda nggak belajar, dewasanya bingung. Dewasanya bingung, tuanya terlunta-lunta. Tuanya terlunta-lunta, matinya pun sengsara. Maka biarlah keluar keringat, banting tulang, bercampur dengan air mata yang berlinang di waktu muda dalam menuntut ilmu. Insya Allah kita akan menjalani hidup dengan penuh keberkahan dan penuh dengan ketenangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad,
Adakah kesamaan di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hanya orang-orang yang berakalah yang dapat menerima suatu pelajaran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di masa kini, dakwah dan teknologi menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Para pemuda generasi milenial dituntut agar penyampaian dakwah dilakukan secara optimal, termasuk menggunakan sosial media. Pada masa sekarang, banyak sekali dai-dai karbitan yang anti terhadap Pancasila. Oleh karena itu, kalau para pemuda generasi milenial hanya diam diri saja dan enggan untuk berdakwah, jagat sosial media akan hanya dikuasai oleh mereka para pengasong khilafah dan ormas radikal yang akan merongrong keutuhan NKRI. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, terlebihnya pada diri saya sendiri dan pada umumnya kepada para pemuda harapan bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.